Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi lagi, bareng saya Agnes Setiawan. Oke, lanjut kita akan coba bahas lagi ya teman-teman. Ini buat yang mau berjuang di P3K atau UP, PPG, apalah gitu ya. Atau siswa-siswi juga mau misalkan latihan PAS, UTBK, silahkan ya. Kita lanjut lagi untuk membahas soal geografi untuk kalian ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ke teman-teman lainnya supaya update terus nanti materinya. Kita langsung ini soal nomor 6 sampai 10 karena yang tadi sebelumnya ya sudah ke nomor 1 sampai nomor 5. Mudah-mudahan bisa membantu kalian ya punya amunisi gitu ya, gambaran wawasan mengenai materi topik-topik yang mungkin saja nanti bisa ada di soal ya, mirip-mirip gitulah. Syukur-syukur sama gitu kan, tapi ya jarang sekali ya kalau sama. Hoki kalau sama itu, yang malas bikin soalnya kali yang panitianya. Oke, nomor 6. Ini materi mengenai sumber daya alam, khususnya sebaran bahan galian ya. Tambang yang banyak terdapat di Pulau Buton apa? Emas, aspal, minyak bumi, kaolin, bauksit. Kayaknya ini mungkin bisa dijawab lah, ngerti ya. Ini Buton itu kan salah satu pulau di Sulawesi ya, Sulawesi Tenggara. Dia punya apa? Dia punya aspal lah pastinya ya. Aspal terbaik dunia dan deposit terbesar itu ada di Buton. Ya, jadi aspal itu kayak gini ya. Nah ini kamu ketik aja tambang di Buton apa ya nanti muncul. Nah ini kayak batu bara gitu ya. Memang setipe karena tidak jauh beda proses pembentukannya. Jadi ini aspal ini kayak gini ya. Ini Buton itu deposit terbesar di dunia. Ya, jadi ini pelapis jalan kan aspal itu ya. Tuh. Dan Buton ini ternyata memang dianugerahinya seperti itu. Ya. Nah, hampir mirip dengan batu bara gitu ya. Oke. Jadi ini Pulau Buton ya, tapi lama-lama pasti habis ya, ini kerusakan lingkungan. Kalau lihat pulaunya ini ya, pulaunya ada di Nusa Tenggara Nusa Tenggara lagi, Sulawesi Tenggara, ada di bawah ini Pulau Buton. Ya, silakan dicari lagi, nanti kalian mungkin cari ini sumber bahan galian yang lain ya, misalkan ada timah ya, kalau timah kan Bangka Belitung ya, minyak bumi di mana, kemudian ada asbes, batu gamping di mana ya, kapur, intan, emas, bauksit di mana, nikel, mangan gitu ya. Tuh, jadi cari semuanya. Ya kalau model seperti ini jadi nanti kamu bisa ngubah ininya soalnya. Misalkan saya ganti ini di Bangka Belitung kan gitu ya. Atau saya ganti di Papua atau saya ganti di Kalimantan ya gitu. Ya, caranya untuk menambah memperluas itu pemahaman konsep dari butir soal. Nomor ke-7, jumlah penduduk semakin meningkat diikuti dinamika kependudukan. Secara geografis nih, cara mengatasi rendahnya kualitas pendidikan adalah apa? Menyediakan fasilitas lengkap dan merata di semua wilayah, menambah jumlah sekolah dan guru, memberi beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu dan berprestasi, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, membangun perpustakaan dan lab. Nah, ini kembali lagi ditanya dari sisi tinjauan geografis. Kalau misalkan kualitas pendidikan kita rendah dan jumlah penduduknya semakin meningkat ya, itu secara geografis apa yang harus dilakukan? Tentunya yang ini ya, yang menyediakan fasilitas pendidikan lengkap merata di semua wilayah. Kan jumlah penduduknya banyak gitu kan, di semua wilayah. Artinya biar merata kualitas pendidikannya ya sediakan di semua wilayah. Ini kan ada wilayah lagi ya, tuh konsep region tuh konsep geografi. Ya, jadi semua wilayah dari ujung barat Aceh, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu semua komplit. Sekolah ada, gurunya juga yang bagus-bagus, jangan guru di Jawa doang yang bagus, disebar gitu ya. Atau putar daerah sekolahkan di perguruan tinggi terbaik, nanti balik lagi gitu. Bisa aja. Jadi ini harus gitu merata di semua wilayah, tak terkecuali ya, tak terkecuali gitu ya. Jadi kalau jangan gampang kalau
Ditanya apa secara geografis, ingat aja kalau secara geografis itu ingatnya region, wilayah, ingat lokasi ya, ingat prinsip ya, distribusi tadi kan, penyebaran, interrelasi gitu kan, deskripsi gitu ya. Nah, ini bagian dari region, ini geografi ya. Nomor 8, prinsip distribusi sering digunakan dalam menganalisis fenomena geosfer. Pernyataan yang sesuai dengan prinsip tersebut adalah, nah sama lagi kan soalnya. Ditanya pernyataan, ini ya. Mana jawabannya? Banjir di kota besar berpengaruh pada kegiatan ekonomi dan lingkungan. Pola curah hujan di Indonesia tidak sama, maka kondisi biosfer mengikuti. Persebaran curah hujan tidak merata memengaruhi jenis flora. Mata pencarian penduduk di pantai utara Jawa nelayan. Wilayah hutan hujan tropik ada di Indonesia, ada di Sumatera, Kalimantan. Nah, kayaknya udah jago lah kalau sudah tadi dibahas. Mana yang mencerminkan adanya prinsip distribusi? Jawabannya yang E ya. Ingat, saya sering bilang ke anak-anak itu, kalau memahami kayak gini ya, konsep, kemudian prinsip, aspek pendekatan, cari kata kuncinya. Kalau distribusi itu kan ada sebaran lokasi. Ini kan sebaran lokasi. Hutan hujan itu adanya di Sumatera, Kalimantan, Papua misalkan. Itu ada sebaran titik-titik. Itu distribusi namanya. Gunung api di Indonesia ada di Sumatera, Jawa, Bali misalkan, Nusa Tenggara. Nah, itu distribusi. Saya pagi hari ke sekolah, siang hari ke mall, sore hari ke bank. Itu distribusi saya kegiatan sehari itu. Kalau interrelasi kayak ini, pola curah hujan tidak sama, maka kondisi biosfer mengikuti. Ini pengaruh kan interrelasi. Banjir di kota besar berpengaruh pada kegiatan ekonomi. Ini interrelasi, kan gitu ya. Persebaran curah hujan tidak merata mempengaruhi jenis flora. Ini interrelasi, gitu kan. Nah, ini apa ini? Interrelasi ya, keterkaitan juga. Jadi kayak gitu. Ini kan tipe kayak soal UNBK ya gitu. Hanya dibalik ini diminta kamu mencari kalimatnya, kalimat yang sesuai. Tapi harus benar, jangan sampai wilayah hutan hujan ada di ngasal gitu ya. Enggak, harus benar. Ini kan benar ya, Sumatera, Kalimantan. Jadi jangan ngasal gitu ya. Itu harus kontekstual. Oke, dibaca lagi ya. Nomor 9. Potensi desa merupakan salah satu komponen yang berpengaruh terhadap perkembangan desa. Desa yang memiliki potensi rendah itu yang gimana ya? Topografi tidak datar, perkembangan desa aman. Manusia sebagai tenaga kerja utama, lahan pertanian tergantung pada curah hujan. Topografi berbukit-bukit dan tanahnya subur. Lahan pertanian dilengkapi dengan irigasi teknis. Oke. Nah, ini apa nih? Desa itu dikatakan punya potensi rendah, berarti untuk kesejahteraan, untuk ekonomi ya. Itu kalau yang gimana? Saya sih lebih ke yang C ini. Karena kalau misalkan tergantung dia cuma satu gitu kan. Lah kalau misalkan lagi kemarau terus gimana? Tidak ada irigasi, tidak ada daya upaya lagi kan. Artinya dia hanya fisis determinis. Tergantung satu aspek curah hujan. Ini potensial rendah. Dia hanya memproduksi kalau lagi curah hujannya bagus. Kalau enggak ya wassalam. Itu ya. Mungkin ini. Coba kalau kamu punya jawaban lain silakan. Jadi ini analisis mengenai desa dengan potensi rendah kalau di opsi jawaban ini ya, A, B, C, D, dan E gitu. Karena kalau hanya bergantung pada satu aspek, ketika terjadi sesuatu hal di luar kendali yang lain, tidak ada lagi inovasi gitu kan, akhirnya bingung gitu ya. Nomor 10, salah satu faktor yang menyebabkan ketahanan pangan Indonesia itu saat ini menjadi masalah serius apa nih? Apakah generasi muda tidak mau kerja di pertanian ya? Apakah produksi lahan pertanian semakin menurun? Kemudian kebijakan impor beras, angka pertumbuhan penduduk tinggi, lahan pertanian semakin berkurang. Oke, ketahanan pangan itu kan kondisi di mana kita bisa ini ya, makan dengan baik ya, dapat dijangkau harganya, dapat terjangkau, supply stoknya ada gitu kan. Itu ketahanan pangan. Nah, sekarang kenapa ketahanan pangan menjadi serius? Artinya bisa menurun itu ya. Ini mungkin yang ini. Lahan pertanian semakin berkurang. Misalkan karena ekspansi industri gitu ya, pemukiman. Ya kan? Karena kalau semakin sempit lahan pertanian, maka produktivitas kan semakin menurun ya, gitu. Jadi nanti berpengaruh terhadap stok hasil produksi gitu kan. Impor bisa, tapi impor terus nanti gimana? Kita akan menjadi negara yang ketergantungan tinggi terhadap impor gitu ya. Jadi lahan pertanian berkurang ini mengancam ketahanan pangan. Itu.
ya. Meskipun ada inovasi, meski misalkan ada vertical farming kemudian atau apa ya, tapi kan belum bisa di Indonesia itu ya. Jadi memang harus luas. Lahan pertanian tuh harus luas ya, supaya kapasitas tumbuhan vegetasinya banyak dan hasil produksinya itu juga banyak, sehingga stok hasil panen akan banyak. Nah, itu akan menjadi sumber daya pangan manusia penduduk kita gitu ya. Itu sih analisis dari saya. Ya, jadi silakan dibaca lagi. Baca juga tentang faktor-faktor ketahanan pangan ya, mengenai cuaca iklim, ada kebijakan politik, ada rantai pemasaran, itu ya, silakan dicek lagi ya. Itu saja untuk yang nomor 6 sampai 10, silakan digali lagi, cek-cek, baca lagi sampai paham sih detail-detailnya gitu ya. Mudah-mudahan sih ada gambaran dan nanti ketika ujian bagus-bagus ya. Dan untuk yang P3K UP, saya doakan semuanya lulus ya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, silakan nanti boleh untuk di share ya ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.